Saat dibuka ternyata tisu dijadikan pembungkus 13 butir pil ekstasi. Petugas rutan menduga pola pemesanan narkoba dilakukan narapidana saat pelaku berkunjung di waktu sebelumnya. Pemirsa, seorang kakek di Purbalingga, Jawa Tengah ditemukan tak bernyawa saat memanjat pohon kelapa. Evakuasi korban dari atas pohon kelapa berlangsung dramatis. Sampai atas, sampai pasang. Tim SAR mengevakuasi jasad kakek 65 tahun dengan tali dan besi pengait dari pohon kelapa setinggi 15 meter. Tak mudah bagi tim SAR untuk melakukan evakuasi karena posisi jasad korban berada di bagian puncak pohon kelapa. Korban sempat terlihat warga memanjat pohon di kebunnya untuk memanen buah kelapa. Tiba-tiba korban meninggal mendadak dan tubuh korban terjepit pelepah dan buah kelapa. Duga korban meregang nyawa karena kelelahan. Sementara itu seorang nenek berusia 90 tahun diperkosa pemuda 30 tahun di Grobogan, Jawa Tengah. Korban sempat melawan namun kalah tenaga. Seorang pria asal desa Sumber Jati Pohon, Grobogan ditangkap polisi di rumahnya karena memperkosa nenek berusia 90 tahun. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, pelaku mengakui semua perbuatannya. Pelaku yang berusia 30 tahun dipergoki oleh anak korban di dalam rumahnya. Saat kejadian, korban berada di rumah sendiri, sementara anak dan cucunya sedang keluar rumah. Korban sempat melawan, namun kalah tenaga hingga terjadi pemerkosaan. Kemudian dilakukan persetubuhan, kemudian tidak lama setelah itu anak korban pulang ke rumah dan melihat ibunya dalam kondisi terjatuh dan melihat tersangka yang kondisinya sedang tidak hanya menggunakan sarung. Korban dalam kondisi trauma dan masih dalam pengawasan pihak keluarga. Tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantoro, iNews melaporkan. Seekor anak kucing terjebak di celah beton di lingkungan sekolah di Pemalang, Jawa Tengah. Petugas damkar turun tangan untuk melakukan evakuasi. Seekor anak kucing tak berdaya setelah kepalanya terjepit di lubang beton di lingkungan MTS Negeri 1 Pemalang. Kejadian ini pertama kali diketahui oleh siswa yang kemudian melaporkan kasus ini ke hotline Damkar Pemalang. Usai menerima laporan, petugas langsung meluncur ke lokasi. Menggunakan peralatan sederhana, petugas secara perlahan memperlebar celah beton sambil menahan tubuh anak kucing agar tidak mengalami cedera. Proses penyelamatan berlangsung setengah jam. Berkat kesabaran petugas, anak kucing ini akhirnya dievakuasi dalam kondisi selamat. Warga geram atas aksi seorang pria yang hendak mencuri mobil di Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Maling tersebut babak belur dihajar warga. Kejadian bermula saat pelaku berusaha membawa kabur mobil, tetapi anak pemilik mobil yang merupakan penyandang disabilitas tidak bisa berjalan, berusaha berteriak meminta pertolongan. Pelaku yang panik tega memukul dan membenturkan kepalanya di pintu mobil. Warga yang mengetahui kejadian tersebut ikut mengejar mobil. Pelaku pun dipaksa keluar mobil dan dianiaya warga. Ketika masuk ke dalam toko, datanglah seseorang masuk ke dalam mobil tadi ini, yang brio putih tadi ini, untuk membawa mobil. Nah, si anak di dalam ini teriak-teriaklah. Ketika teriak-teriak dipukul sama pelaku. Didorong, kena biding lah di pintu di biro tadi. Dia teriak, terus bapaknya datang. Pas datang, yang anak ini buka pintu. Posisi jalan mobil nih, masuklah bapak, udah kejadian di dalam dipukulin. Kini pelaku sudah diamankan di Mapolsek untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
Sementara korban mengalami trauma dan sudah divisum di RSUD Dr. Murjani Sampit. Dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Nurmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, waspadalah modus kejahatan baru pembobolan rumah. Polisi menangkap komplotan pencuri berdaster beraksi di rumah warga di Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pelaku pria sengaja mengenakan jilbab untuk menyamarkan aksinya. Polisi berhasil menangkap 2 pelaku bobol rumah yang menyamar sebagai emak-emak saat membobol rumah tetangganya sendiri. Agar tidak dikenali warga, keduanya nekat memakai masker, daster hingga jilbab layaknya seorang perempuan. Bahkan para pelaku yang membawa linggis berhasil mengambil barang berharga serta uang mencapai 50 juta rupiah dari rumah yang tengah ditinggal pergi pemiliknya. Kedua pelaku menyamar mengenakan busana wanita saat beraksi. Pelaku merusak jendela rumah korban menggunakan linggis. Pelaku juga merupakan residivis dalam kasus sama pencurian dengan pemberatan. Mereka datang ke lokasi TKP dengan menggunakan pakaian busana wanita, menyamar jadi perempuan. Jadi dengan menggunakan linggis, mereka membongkar jendela, masuk melalui jendela. Nah, mereka ini juga sebelumnya sudah pernah dilakukan penahanan ataupun putusan pengadilan berkaitan dengan kasus yang sama, pencurian dengan pemberatan. Akibat perbuatannya, kedua pelaku mendekam dalam sel tahanan Mapolsek Sako, Palembang. Keduanya terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang tenaga kerja asing asal China tewas mengenaskan di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Korban sempat cekcok dengan operator eskavator. Seorang warga negara China bertugas pengawas proyek tewas usai terlibat cekcok dengan operator eskavator di lokasi proyek pelebaran jalan di Kabupaten Luwu Utara. Sebelumnya korban dalam kondisi marah mendatangi pelaku yang sedang mengoperasikan eskavator. Namun pelaku mengaku tidak memahami ucapan korban karena terkendala perbedaan bahasa. Sementara tidak ada penerjemah di lokasi proyek. Tiba-tiba korban naik ke kabin eskavator lalu menampar pelaku. Pelaku membalas dengan menendang korban hingga terjatuh. Saat pelaku berusaha memarkirkan alat berat, korban tertabrak ban belakang eskavator. Pelaku terancam hukuman pidana 10 tahun penjara. Seorang pria ditemukan tak bernyawa di sebuah kamar hotel mewah di kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Hasil penyelidikan polisi, korban tewas akibat upaya mengakhiri hidupnya sendiri dengan menggunakan senjata api miliknya. Seorang pria berusia 47 tahun berinisial WH ditemukan tewas di balkon salah satu hotel mewah di kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Rabu 15 Juli. Polisi yang menerima laporan bergerak ke lokasi melakukan penyelidikan dengan memeriksa CCTV dan juga mengambil keterangan saksi yaitu istri korban. Dari TKP, polisi juga menemukan sepucuk senjata api jenis Beretta kaliber 32 yang diduga menjadi penyebab kematian korban. Hasil penyelidikan, polisi menduga tak ada pihak lain yang terlibat dalam kematian korban di kamar 1104 tersebut. Dari temuan korban meninggal dunia akibat senjata api, kemudian kami kaitkan dengan keterangan saksi-saksi, dan juga kami mempelajari CCTV yang ada di tempat kejadian. Untuk saat ini, kami menduga atas meninggalnya korban tidak ada keterlibatan pihak lain. Terkait senjata api adalah milik korban. Dan itu dibenarkan oleh salah satu saksi yaitu istri. Usai ditemukan, jenazah WH kemudian dibawa petugas ke kamar jenazah Rumah Sakit Polri Jakarta Timur untuk nantinya diserahkan kepada keluarga. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.
Nekat seorang wanita menyelundupkan narkoba ke Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Dari penggeledahan pelaku disita belasan butir pil ekstasi.